Shalom saudara sekalian. Saudara, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya melihat ada beberapa di antara kita yang baru pertama kali ya saudara ya, yang baru hadir bersama dengan kita. Jadi dengan penuh kasih bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, pertama kali hadir dua ya. Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir boleh berkenan untuk bangkit berdiri, silakan. Yang baru pertama kali hadir, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Mari kita menyambut saudara-saudari kita yang baru pertama kali. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudara sekalian, gereja ICCC adalah gereja yang berdasarkan Family of God. Saudara sekalian, gereja kita adalah gereja Injili yang terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita memuridkan, kita menginjili, dan kita melakukan itu karena kita mencintai Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita sebagai gereja Tuhan, ya, kita juga bersama-sama melayani. Saudara, kalau misalnya saudara perhatikan di setiap sudut ruangan, ya, yang tidak di depan, itu banyak orang-orang yang melayani untuk membangun pekerjaan Tuhan di ICCC. Ya, mari kita tepuk tangan untuk mereka, saudara sekalian. Oke ya. Jadi saudara sekalian, kita butuh banyak sekali orang-orang yang mau bersedia melayani. Kita butuh transportasi, kita butuh translator. Kalau misalnya saudara yang pinter Inggris Indonesia, biasa anak muda perubahannya cepet tuh ya, ngertinya cepet tuh. Perpindahan Inggris ke Indonesia. Kita butuh translator, saudara ya. Jadi saudara yang kita juga butuh guru sekolah minggu. Kita juga butuh yang bisa mengurus makanan, ya. Kita juga butuh yang di multimedia, ya. Jadi silakan saudara secepatnya langsung hubungi saya atau semua majelis, Pastor Grace juga boleh hubungin beliau. Maka kami akan tentu dengan sukacita menerima saudara sekalian, ya. Nah, saudara sekalian, beberapa belakangan ini selama bulan Agustus ini kita terus membicarakan tentang following Jesus in everyday life. Bagaimana kita mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita sudah baca Alkitab ya, kita sudah baca buku teologi ya. Tetapi waktu saudara memproses itu di dalam hati dan pikiranmu, kamu bingung bagaimana cara menerapkan itu di dalam hidupmu sehari-hari. Nah, saudara sekalian, selama bulan Agustus ini kita sudah melihat dan mendengar, dan saya sudah berkhotbah, Pastor Grace sudah berkhotbah tentang poin-poin penting dalam mengikuti Yesus. Yang pertama, the invite. Yang kedua, the calling. Yang ketiga apa saudara? Ada yang ingat? The challenge, yaitu love your enemy. Yang keempat, minggu kemarin, the cost. Apa tuh the cost? The cost bagaimana kita menjadi pengikut Yesus, kita harus bayar harga, saudara. Ya, kita mau nonton NBA aja, kamu berani bayar $200. Masa ikut Tuhan kamu nggak mau bayar harga? Betul kan? Nah, jadi kita belajar minggu kemarin bagaimana kita harus membayar harga. Hari ini, saudara sekalian, ini seri yang terakhir, yaitu The Promise. Bagaimana kita melihat bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, tapi sebenarnya fungsinya dan penerapannya di dalam hidup saya itu apa sih? Kita ngerti nih janji Tuhan. Wah, janji Tuhan, I will be with you always. Apa maksudnya? Sebenarnya apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, saudara sekalian, waktu Tuhan berkata I will be with you always, itu sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin saudara kerjakan bagi pekerjaannya. Tetapi sebelum itu, mari kita baca firman dulu, saudara. Ya, 1, 2, 3. Wah, stop. Kurang kompak, ya. Kurang kompak, saudara sekalian. Yuk, 1, 2, 3. Karena, gila, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini saudara yang terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Kitabnya di mana saudara? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara sekalian, di dalam kita menjadi orang Kristen, kita harus menghafal 3 bagian Alkitab yang sangat fundamental di dalam kehidupan saya. Yang pertama, kehidupan kita. Yang pertama adalah the Great Commandment. Saudara harus hafal tuh. Apa the Great Commandment? Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Apalagi? Dengan segenap jiwamu. Apalagi? Dengan segenap pikiranmu. Lalu setelah itu Tuhan Yesus katakan itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Tetapi ada hukum yang kedua yang juga melekat pada hukum yang pertama itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara harus hafal mentok itu saudara. Lalu kitab yang kedua, bagian yang kedua adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya. Siapa setiap orang percaya? Kita semua loh. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu baru satu tadi yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan di dalam Matius 28, 19, 20 ini saudara dikenal sebagai the Great Commission, yaitu amanat agung Tuhan. Jadi saudara mesti ingat 3 ya. Yang pertama Great Commandment, yang kedua tadi Yohanes 3:16 yaitu the Great Love. Yang ketiga yaitu the Great Commission. Ya, saudara ingat ya, nanti coba saudara di rumah ingat-ingat dan jadikan ini sebagai panduan dan landasan kamu dalam beriman kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara kita balik lagi the promise. The promise I will be with you always adalah ini maksudnya saudara. Yaitu kehadiran Roh Kudus di hidup orang percaya agar saudara itu berani menghadapi ketakutan dan saudara memiliki hati Injil. Saya ulang. Aku menyertai kamu senantiasa. Apa maksudnya janji Tuhan? Adalah supaya kehadiran Roh Kudus di dalam hidupmu dan saya itu akan menolong saudara dan saya untuk menghadapi setiap ketakutan dan saudara memiliki hati Injil. Nah saudara sekalian, saya ingin cerita nih. Satu kali ketika saya melayani di Jakarta, ada salah satu teman saya yang selalu nagih janji saya, ayo kapan kamu pengen ke rumah saya, besuk. Oke, saya datanglah saudara ya. Tapi ini daerahnya itu di BSD, Bumi Serpong Damai. Di mana tuh? Tangerang, ya dekat Banten sana saudara. Saya tidak terlalu familiar dengan daerah BSD. Lalu dia memberikan kepada saya alamat lengkapnya. Ini Pak Bun ya, jangan lupa alamatnya di sini, kode posnya ini, oke. Jangan lupa pakai Google Map. Oke, saya masukinlah ke Google Map, saya input, tak, udah. Wah, udah percaya diri saudara sekalian, dari Mangga Besar, pergi ke BSD. Ya nggak lama lah saudara, paling juga hampir 2 jam, gitu ya, dengan macet dan lain-lain. Ya gitulah ya, yang tahu kota Jakarta tahu lah maksud saya. Dan ketika saya pergi ke sana, saya udah percaya diri saudara sekalian, udah pas nih semuanya nih. Tetapi, waktu saya tiba di lokasi, ternyata tempat yang sudah dituntun oleh Google Maps itu tiang listrik. Tiang listrik saudara sekalian, saya sampai bingung ini betul nggak ya? Tetapi ternyata Google Map itu mengarahkan saya ke tiang listrik dekat kawasan sana. Lalu saya telepon teman saya, halo, ini saya tersesat nih. Saya udah masukin apa yang kamu suruh dan saya mau perintahkan, alamatnya udah benar. Tetapi kenapa saya berhadapan dengan tiang listrik bukan dengan rumahmu? Lalu dia bilang lah, oh memang begitu Pak Bun. Banyak orang yang tersesat pakai Google Map. Selalu waktu mereka diarahkan ke rumah saya, pasti diarahkan ke tiang listrik itu. Oke, kalau gitu saya bagaimana? Gini, Pak Bun kan udah ketemu tiang listrik. Belok kiri, belok kanan, lalu ketemu gerbang. Gerbangnya tulisan nama kompleksnya, setelah itu masuklah ke dalam, tanya sama security-nya. Lalu karena kan saya kan orang Mangga Besar, saudara sekalian. Kalau kamu tanya saya Mangga Besar, ujung-ujung pelosok, tangki, gang, semua saya tahu. Tetapi kalau BSD,
Wah, nggak tahu saudara sekalian ya, karena bukan daerah saya. Dan setelah itu, saya mencoba mendengar dan mengikuti setiap instruksi teman saya. Tetapi, saya tidak ketemu loh saudara. Kenapa? Karena saya tidak mengenal kawasan itu. Singkat cerita, saudara sekalian, kemudian saya telepon lagi. Saya tersesat loh. Kalau kamu nggak jemput saya nggak bisa ke rumah kamu loh. Dia ketawa-tawa, hehehe. Oke, saya datang. Nah, saudara sekalian, waktu dia datang, dia mengatakan 2 kalimat ini, ya. Kamu ikut saya, oke, dan saya akan mengarahkan kamu ke rumah saya. Nah, saudara sekalian, meskipun saya menggunakan Google Map, namun entah kenapa ya, saya itu bisa tersesat juga. Hanya teman saya yang tinggal dan mengenal kawasan rumah tersebut hadir yang dapat menuntun dan menyertai saya untuk ke rumahnya. Saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan, I will be with you. Artinya itu saudara menyertai, hadir, dan menuntun. Menyertai adalah artinya hadir dan menuntun. Nah, saudara sekalian, kita ini sebenarnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, itu sebenarnya kita ini hidup di dalam dunia yang yang terus menuntun kita, mengubah pemikiran kita untuk menjadi sesat. Dan kita selalu terbawa kepada hal-hal yang sifatnya penting, saudara ya. Betul kan ya, kita suka melihat YouTube ini, kita suka melihat ini, kelihatannya penting bagi kehidupan kita. Tetapi saudara sekalian, itu belum tentu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Belum tentu saudara. Meskipun saudara pikir itu penting, semua apa yang kita lihat itu penting kok. Tetapi apakah itu menjadi tujuan Tuhan bagi hidup saudara dan saya? Nah, saudara
Waktu Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut, mengapa kamu kurang percaya, ini adalah suatu teguran yang keras kepada para murid yang telah mengabaikan Yesus. Nah sekarang saya mau tanya saudara ya, ketika saudara menghadapi masalah, biasanya saudara lebih fokus kepada masalah saudara, apa saudara mencari Tuhan Yesus? Ketika saudara sedang menghadapi masalah, saudara lebih fokus kepada masalahmu atau saudara mencari Tuhan Yesus? Kalau boleh jujur saudara sekalian, waktu kita sedang menghadapi masalah, kita lebih fokus kepada masalah kita, bukan? Kita membiarkan dalam tanda kutip Yesus itu tertidur. Kita tidak mencari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Yesus menegur kita pada hari ini. Aku itu sudah berada bersama denganmu every day, every single time, every single second. Kenapa kamu di dalam permasalahan hidupmu, kamu mengabaikan aku? Kamu tidak percaya kepada aku. Aku adalah pencipta. Aku menciptakan semua langit dan bumi ini. Aku berdaulat atas hidupmu, aku berdaulat terhadap semua tata order yang ada di dalam bumi ini. Lalu kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Mengapa kamu mengabaikan aku? Tetapi kamu terus masuk dan tenggelam ke dalam permasalahan hidupmu. Nah saudara sekalian, ketakutan yang kita hadapi sebenarnya itu nggak sebanding dengan Tuhan yang berdaulat atas bumi ini dan atas hidup kita. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita semua sudah jadi anak Tuhan, tetapi mengapa saudara sekalian, kita itu masih tidak percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidupmu? Nah saudara sekalian, ketika saya di Indonesia, di Jakarta, saya punya teman yang cukup nyentrik. Ya, dia bisnismen, dia itu punya banyak bawahan, dan waktu kami pelayanan bersama-sama, dia sudah pesan sama saya begini saudara, kamu jangan khawatir, ya, kamu jangan khawatir, saya akan bereskan pelayanan ini untuk kamu. Dia cuma ngomong begitu saja saudara sekalian. Lalu saya lihat, saya tunggu ya, 1 jam, udah 2 jam, 3 jam, tetapi kok nggak ada hasilnya saudara ya, 1 hari kok nggak ada hasilnya. Lalu saya mencoba mengerjakan pelayanan itu dengan kebisaan saya sendiri. Lalu saat itu saudara, teman saya yang tadi saya ngomong itu, dia telepon saya. Hei, saya kan udah bilang sama kamu, pokoknya saya yang akan take care pelayanan ini, saya akan menyelesaikannya untuk kamu. Kenapa kamu masih tetap mengerjakan itu semua? Apakah kamu tidak percaya sama aku? Nah saudara sekalian, kalau misalnya kita tarik itu di dalam kehidupan kerohanian kita sama. Waktu Tuhan Yesus menyertai hidupmu, waktu Tuhan Yesus bersama dengan engkau setiap hari dan engkau mengabaikan Tuhan Yesus, itu sama saja kita tidak menghargai dignity dan kemampuan Tuhan. Untuk itu saudara, chill, kata anak muda sekarang ya. Calm down. Be relax, ya. Kecuali kalau saudara misalnya sedang menghadapi permasalahan-permasalahan, walaupun saudara sedang menghadapi itu pun, saudara coba lebih tenang, saudara sekalian. Dan biarkan saudara datang kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan bersama dengan saudara dan menyelesaikan setiap permasalahan hidupmu. Nah saudara, itu ketakutan orang Kristen yang pertama. Yang kedua apa? Ini saudara, takut bersaksi tentang Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita mengalami satu kebaikan dan berkat Tuhan, kita mengalami ya kesuksesan, biasa kita mudah sekali menceritakan kepada orang lain. Wah, kamu percaya nggak? Kemarin saya udah kerja keras, akhirnya Tuhan memberkati saya dapat nilai A. Saudara bisa ceritakan itu ke teman saudara, tetapi entah kenapa, waktu saudara udah diselamatkan, saudara udah diberkati sama Tuhan, dan saudara sudah menerima anugerah Tuhan, tetapi mulut ini kayak kekunci saudara. Saudara sulit sekali ngomong tentang anugerah Tuhan, sulit sekali untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah saudara, ini ada hal yang menarik. Ketika saya studi dan mempersiapkan khotbah ini, ada sesuatu hal yang menarik saudara. Begini, kalau misalnya saudara perhatikan, kitab Matius ini ditulis oleh seorang yang sangat pandai sekali saudara. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai, orang Lewi, ya, dan dia itu pemungut cukai, dan pekerjaannya itu adalah businessman. Dan dia itu adalah pekerja high rank officer,
di dalam di dalam perpajakan atau pemungutan cukai pada zaman itu. Sehingga saya percaya Matius ini sudah melewati satu pendidikan yang tinggi dan dia penulisannya sangat rapi. Ini yang saya temukan, saudara. Kalau misalnya saudara perhatikan kitab Matius itu ya di pasal 1 dan pasal 28 itu ada satu hal yang menarik. Di pasal 1 itu dimulai dengan janji Allah menyertai kita. Oke? Lalu di pasal yang terakhir itu juga ada janji bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tetapi poinnya adalah maksudnya apa? Di awal ada janji Tuhan menyertai kita. Di akhir juga ada janji Tuhan menyertai kita. Maksudnya apa ini? Begini saudara, saya kasih satu ulasan yang sangat singkat sekali supaya saudara dapat pemahaman ini. Begini, saudara sekalian di awal di Matius 1 ayat 23 ada kata-kata seperti ini. Matius menuliskan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Di awal sebenarnya Matius sudah tulis ini saudara. Dan di akhir itu tadi kita sudah baca sama-sama. Yaitu di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara sekalian, kedua janji penyertaan Tuhan ini sebenarnya mengacu kepada satu hal. Yaitu dorongan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saya ulang. Dua janji penyertaan Tuhan ini di awal dan di akhir itu adalah dorongan bagi setiap orang pembacanya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Begini, saudara sekalian, kalau misalnya saudara nanti di rumah, saudara baca ini indah sekali saudara. Di pasal 1 ayat 23 yang tadi kita sudah baca, yang sudah saya bagikan kepada saudara, di pasal kedua langsung Matius menuliskan ini. Tentang orang Majus yang melihat bintang dari timur dan mereka datang dan mereka tahu bahwa bintang ini adalah tuntunan kepada dia untuk bertemu dengan raja orang Yahudi. Oke? Jadi pertanyaannya adalah yang saya ingin fokus tentang bintangnya. Coba saudara perhatikan di Matius 2 ayat 2. Di manakah dia, ini perkataan orang Majus kepada Raja Herodes, karena orang Majus waktu datang, mereka nggak bertiga saudara. Kalau misalnya saudara masih memikirkan orang Majus itu datang bertiga, itu salah, itu tidak benar. Yang benar adalah ketika Raja orang Majus ini datang bertemu dengan Raja Herodes, itu dengan satu gerombolan yang besar, karavan yang besar. Kenapa? Pengen bertemu raja lu, saudara sekalian. Berarti waktu mereka datang, mereka tuh menggemparkan seluruh kota Yudea dengan karavan dan kehebatan dan kemewahannya. Karena mereka ingin bertemu dengan raja orang Yahudi yang baru lahir. Nah saudara, waktu ketika mereka datang, masuk ke Yerusalem, ya, ke Bethlehem, ke Nazaret, ke kota pada waktu itu, mereka itu menjadi viral karena kedatangan mereka itu dilihat oleh banyak orang lain. Sehingga didengarlah oleh Raja Herodes, saudara sekalian. Dan pada saat itu Raja Herodes memanggil orang-orang Majus ini dengan maksud dan tujuan apa. Lalu orang Majus ini kemudian menceritakan ini saudara. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah saudara, ini adalah kesaksian saudara. Tidak mudah loh mengatakan pada waktu itu penjajahan dan kekejaman Raja Herodes dan kamu berani mengatakan ada raja lain. Pada waktu itu hukumannya kepala hilang saudara. Dan pada waktu itu orang Majus berani mengatakan itu karena dia yakin sekali bahwa orang sesosok yang mereka sedang mau coba datangi dan sembah kepada dia, ini adalah seorang yang tidak biasa, ini orang luar biasa. Nah saudara sekalian, bintang Tuhan. Ya, bintang Tuhan ini apa? Bintangnya ini maksudnya apa saudara sekalian? Nah saudara sekalian, kalau misalnya saudara lihat, ya, di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, ternyata penyertaan Tuhan dalam berbentuk fenomena itu terjadi saudara. Saya kasih contoh. Misalnya ketika saudara pernah membaca di kitab Keluaran 13 ayat 21. Waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir,
saudara, mereka ke padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan, mereka itu dituntun oleh Tuhan melalui dua fenomena besar. Yang pertama adalah waktu mereka berjalan siang hari, mereka dituntun oleh malam hari, tiang api. Kalau misalnya siang pagi hari dituntun oleh tiang awan. Apa itu tiang api dan tiang awan, saudara sekalian? Itu adalah penyertaan Tuhan bagi setiap orang-orang pilihannya. Amin. Saudara sekalian, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dan orang Majus ketika melihat bintang ini bukan sembarang bintang. Kenapa? Karena orang Majus itu ahli perbintangan. Dia tahu ini suatu bintang yang lain daripada yang lain. Dan orang Majus itu kepengen lihat ini apa sih, saudara sekalian. Nah saudara, kalau misalnya saudara lihat di Matius 17 ayat 5, itu juga ada penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dalam peristiwa transfigurasi, saudara kalau misalnya nanti sepulang saudara baca, ada peristiwa di mana transfigurasi Yesus naik ke atas gunung, lalu tinggal Petrus, Yohanes, Yakobus di bawah, agak ke bawah sedikit. Lalu ada satu peristiwa yang mencengangkan, di mana ketika Yesus berdiri di sana, ada dua sosok yang pada waktu itu datang, yaitu Musa dan Elia. Tetapi pada waktu itu Petrus mengatakan hal ini, Guru, ini adalah suatu pemandangan yang indah yang tidak pernah terjadi nih. Seperti contoh misalnya ya, saya lagi khotbah di sini, tiba-tiba Timothy Keller sama Billy Graham datang. Saudara ngomong apa? Wih, ajak makan yuk. Nah, sama kayak gitu. Nah, jadi peristiwa itu ditransfigurasi, saudara sekalian, tiba-tiba ada satu awan yang menutupi hadirat Tuhan. Ya, ada satu awan yang menutupi Musa dan Elia, sehingga awan di dalam kehadiran Tuhan, di dalam awan itu, ada satu suara yang mengatakan seperti ini, inilah anak yang aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah jadi saudara sekalian, ketika Alkitab menuliskan fenomena-fenomena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, itu adalah tuntunan Tuhan supaya kita bersaksi. Lalu saudara yang terakhir ya, di Matius 28 sebentar saudara ya, di Matius 28 Tuhan Yesus juga menjanjikan kita bahwa penyertaannya Tuhan itu di dalam hidup kita, yaitu untuk menyaksikan Injil Tuhan dan menjadikan kita semua bangsa muridnya. Nah saudara, ingat, waktu kita takut menghadapi kehidupan, tadi yang di awal, waktu kita takut bersaksi, maka ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di kitab awal Matius, kita disuruh bersaksi. Di kitab akhir Matius, kita juga suruh bersaksi. Kalau misalnya Alkitab sudah suruh kita untuk bersaksi, saudara mau bersaksi nggak? Saudara mau bersaksi? Mau bersaksi? Mau bersaksi, saudara sekalian. Kalau saya itu soal bersaksi nggak pernah malu, saudara. Ya, saya bersaksi kebaikan Tuhan, karena saya tahu Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan Yesus, yang dia berkarya dan dia berdaulat di dalam kehidupan setiap orang. Nah saudara, ada satu hal penting yang ingin saudara tahu. Tugas saudara adalah bersaksi dan menceritakan kabar baik. Ini yang saudara mesti ingat di dalam. Bukan mengubah hati orang. Karena yang mengubah hati seseorang itu adalah Roh Kudus, bukan saudara. Saudara itu nggak bisa ubah hati orang. Ya, ada yang bisa mengubah hati orang? Tidak ada. Tapi yang mengubah seseorang untuk percaya kepada Yesus itu hanya Roh Kudus. Tetapi tugas kita adalah memberitakan firman, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan cinta Tuhan di dalam kehidupan orang yang kita sedang injili atau orang yang sedang kita bersaksi kepadanya. Nah saudara, lalu kita udah dengar panjang lebar nih ya, tentang bersaksi, tentang jangan takut. Jadi bagaimana caranya saudara bersaksi? Ketika saudara bersaksi, saudara bisa melakukan dengan 3 hal. Pertama, saudara bersaksi dengan tingkah lakumu. Yang kedua, saudara bersaksi dengan perkataanmu. Yang ketiga, saudara bisa bersaksi dengan ini. Apa ini? Apa ini? HP. Ya, ulang.
Saudara bisa bersaksi dengan tingkah laku, bersaksi dengan yang ketiga, dengan ini. Nah saudara, bagaimana caranya bersaksi dengan tingkah laku? Saudara harus memiliki kasih dan keadilan. Saudara, kasih dan keadilan ini harus nempel, nggak boleh lepas. Orang yang memiliki sifat kasih, tetapi tidak memiliki keadilan, bocor. Orang yang memiliki keadilan, tetapi tidak memiliki sikap kasih, bodoh. Begini saudara, kalau misalnya saudara sebagai orang Kristen, ada teman saudara minta nyontek, saudara kasih gak? Kira-kira dong, siapa di sini yang paling pinter? Mohon maaf ya Noel ya, pakai nama kamu ya. Ini contoh aja ilustrasi, orangnya enggak ya. Ini ilustrasi aja, ilustrasi. Karena Noel yang paling pinter saya tahu ya. Noel, kamu kan pinter ya, boleh dong bantuin tugas saya, bantuin dong saya punya esai, bantuin saya punya tes gitu ya. Noel kira-kira kasih gak? Oh kamu kan mengasihi saya, orang Kristen harus mengasihi lu. Kasih dong contekannya ke saya. Kasih gak Ben? Hah? Kasih aja. Awas lu ya, kasih lu ya. Apa? Jadi kalau misalnya mendidik dia, mengajarkan dia, melatih dia itu bagus. Tetapi jangan kasih contekan saudara. Kenapa? Saudara mengasihi nggak? Betul, tapi saudara tidak adil. Kenapa? Waktu saudara mengasihi dia, tetapi saudara menjadikan orang itu menjadi pencontek seumur hidupnya, saudara berdosa loh. Kalau saudara menolong orang lain, kalau saudara memberikan uang kepada orang lain dan hidupnya, dia itu malas-malasan dan tidak mau bekerja, saudara tidak memiliki sifat keadilan. Saudara sudah berdosa loh. Karena saudara secara tidak langsung menjadikan orang itu menjadi seorang pemalas dan pencontek di dalam kehidupannya. Ya saudara sekalian. Nah yang kedua, itu tadi tingkah laku saudara ya. Ingat harus punya sifat kasih dan adil saudara. Anak-anak muda harus dilatih nih ya. Kita orang tua juga dilatih, saya juga dilatih saudara sekalian. Kadang-kadang kita nggak tega ya. Mau bantuin orang, tetapi melanggar firman Tuhan saudara. Nah, kita harus pegang kuat-kuat kesaksian ini, saudara. Kita harus bersaksi tentang hal ini. Yang kedua, dengan perkataan. Gunakanlah kata-kata yang membangun orang lain. Jangan menggunakan kata-kata yang judes, saudara. Ya, kalau misalnya suami istri, bapak ibu, yang paling judes itu suami atau istri? Hah? Yang paling judes suami atau istri, saudara? Pak, yang paling judes suami atau istri, Pak? Oh tergantung. Saudara sekalian, di dalam rumah, ya, kamu harus bersaksi juga loh. Bersaksi itu bukannya artinya di luar rumah, bukan. Bersaksi itu juga di dalam rumah, saudara. Jadi gunakan tingkah lakumu, kasih dan keadilan. Dan juga gunakan, perkataan yang membangun. Kalau saudara setiap hari, ya, ribut terus soal botol kecap gak dikembalin ke tempatnya. Pusing juga saudara ya. Saudara ribut terus misalnya tempat sampah nggak pernah dibersihkan. Wah itu terjadi perang Rusia dan Ukraina ya saudara di dalam rumahmu. Nah saudara sekalian di dalam sekolah. Gunakan kata-kata yang membangun. Jangan ucapkan kata-kata yang kotor saudara sekalian. Ya, kalau saudara mengucapkan kata-kata kotor, yuk bertobat dari sekarang. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ulang, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau perkataanmu kotor, kalau kamu ngomongnya judes terus, kamu gak pernah ada kata-kata yang membangun pasanganmu, anakmu, ibumu, mantumu, cucumu, maka saudara sekalian hatimu harus diperbaiki. Saudara harus kembali kepada janji penyertaan Tuhan. Dengar khotbah saya lagi saudara dari awal sampai sekarang. Nah saudara yang ketiga, melalui HP saudara ya. Bagaimana saya bersaksi dengan HP saudara? Saudara sekalian, hampir setiap Instagram yang 1 minggu belakangan ini, karena ada peristiwa yang terjadi di Indonesia saudara ya. Sebentar kita akan doakan, Pak Yudi akan pimpin doa dan memuji Tuhan tentang Indonesia saudara. Kita melihat Indonesia ini
Kasihan saudara sekalian ya, karena banyak hal-hal yang melanggar ketidakadilan, yang melanggar keadilan, melanggar kesejahteraan, melanggar tata aturan dan lain sebagainya. Saudara sekarang, kalau misalnya saudara lihat teman-teman saudara di Instagram, di YouTube, semua itu pasang status story-nya apa saudara? Selamatkan NKRI, mari kita berjuang untuk membela kebenaran, mari kita berdoa untuk Indonesia. Itu bagus nggak? Bagus saudara sekalian. Tetapi kenapa anak Tuhan kalau post story itu perginya piknik, kita perginya lagi jalan-jalan ke mall, kita postingnya lagi misalnya jalan-jalan ke kota A. Tapi bukannya salah saudara sekalian, tetapi sebagai kesaksian, berani nggak saudara posting tentang misalnya, wah saya disentuh oleh Tuhan nih, melalui pembacaan Filipi 4 ayat 13, ya, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah saudara, gunakan kamu punya tingkah laku, kamu punya perkataan, dan kamu punya HP untuk bersaksi bagi Tuhan. Nah saudara, yang terakhir saudara ya, yang terakhir. Nah saudara sekalian, tadi saya sudah tahu penyertaan Tuhan adalah supaya saya tidak takut, saya berani menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Lalu saya tahu penyertaan Tuhan adalah supaya saya tidak takut untuk bersaksi. Penyertaan Tuhan di dalam kitab Yohanes itu menunjukkan kepada kita saudara, supaya saudara memiliki hati Injil. Hati Injil saudara. Begini saudara sekalian, kita baca ya. Yuk kita baca Yohanes 16 ayat 7 sampai 11, 2, 3. Wah makin hilang nih suaranya saudara. Kayaknya baterainya udah 10 watt nih ya. Nggak apa-apa saudara ya, bear with me ya, sebentar lagi ya. Ya kurang lebih 2 jam lagi saudara ya. Sebentar lagi saudara sekalian. Nah begini, ini sangat penting saudara. Janji penyertaan Tuhan yang tadi saudara dengar di kitab Matius, itu Tuhan Yesus itu masih ada di dalam dunia. Tetapi di kitab Yohanes itu menuliskan satu peristiwa perkataan Yesus yang sangat penting, yang kita sebagai anak Tuhan harus tahu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus mau pergi kemana? Ya, Yesus ingin pergi kepada Bapa. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu siapa? Roh Kudus saudara sekalian. Jadi kita sebagai anak Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, ingat loh, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya suka ingetin saudara terus ya, ada pribadi ketiga dari Tritunggal Allah di dalam hidup saya dan hidupmu. Nah saudara sekalian, saudara harus tahu, di dalam pneumatologi, saudara, kalau misalnya saudara belajar, di dalam doktrin tentang Roh Kudus, itu banyak sekali tentang pekerjaan Roh Kudus di seluruh Alkitab. Tetapi kita hanya condong kepada ayat ini saja saudara. Kita fokus kepada ayat ini saja. Nah saudara sekalian, ketika Roh Kudus menyertai hidupmu, saudara sekalian, Roh Kudus ingin saudara untuk mengerti 3 hal. Ini saudara, yang saya kuningin. Ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara fokus kepada yang saya kuningin aja. Roh Kudus ingin menginsafkan dosa, dunia ya, menginsafkan dunia terhadap dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maksudnya apa? Begini saudara, dengan cepat. Tentang dosa. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, yaitu terhadap ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, saya ingin sedikit berfilosofi saudara ya. Saudara dengarkan baik-baik. Begini, saudara sebenarnya sebagai orang Kristen ataupun tidak sebagai orang Kristen, kita itu masuk ke dalam satu pemikiran, satu tahap pemikiran tentang ateis. Saudara tahu itu apa ateis? Bukan makanan dari negara apa saudara ya. Tapi ateis itu adalah satu ketidakpercayaan. Nah ateis itu ada 2 saudara. Saudara sebagai orang Kristen juga harus hati-hati. Yang pertama, ateis setara knowledge. Lalu yang kedua,
ateis praktis. Ateis secara knowledge adalah begini, saudara duduk diam di dalam gereja, tetapi kalau cara berpikirmu tidak dilandaskan dengan firman Tuhan, maka kelamaan pikiranmu akan digeser dengan pemikiran dunia. Waktu saudara digeser dengan pemikiran dunia, meskipun kamu memuji Tuhan, meskipun kamu datang ke gereja, kamu tidak mencintai Tuhan, kamu tidak mengerti Tuhan, saudara menjadi ateis secara knowledge. Nah saudara sekalian, orang yang sudah makin deep di dalam ateis secara knowledge, dia itu tidak punya ground, dia itu tidak punya root, dia itu tidak punya sesuatu yang dia bisa berdiri dengan tegak. Sehingga orang ini akan mudah diobang-ambingkan. Nah saudara sekalian, saudara harus waspada sebagai orang Kristen, saudara harus dengar dengan apa yang Roh Kudus katakan. Kalau Roh Kudus bilang, ayo baca firman-Mu, ayo dengarkan firman-Mu, ayo baca buku-buku teologi yang sangat baik. Itu adalah menciptakan satu ground breaking untuk cara berpikir kita. Penting saudara sekalian. Lalu ateis yang kedua adalah ateis praktis. Dan biasa ateis yang sifatnya knowledge ini, mereka mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan secara pikiran, secara knowledge, supaya apa saudara kan? Orang ini tidak mau dihukum. Saudara perhatikan orang-orang yang ateis, kenapa mereka nggak mau percaya Tuhan? Karena mereka takut kepada fakta bahwa kalau kamu nggak percaya Tuhan, kamu akan masuk neraka. Jadi orang ateis ini mereka tidak mau percaya Tuhan karena mereka tuh takut dihukum. Yang kedua saudara, ateis praktis. Nah banyak sekali orang Kristen, dia ngerti firman Tuhan, dia belajar teologi sangat dalam, dia mengerti semua jalannya Alkitab, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya dia ateis. Dia tidak menjalankan apa yang dia sudah pelajari. Dia masih melakukan hal yang berdosa, dia tidak mau melakukan penginjilan, dia tidak mau membawa orang kepada Tuhan, rumah tangganya berantakan, sekolahnya nyontek terus, ya terusnya masih melakukan perkara-perkara yang berdosa. Ini adalah ateis praktis, saudara. Untuk itu, ketika Roh Kudus datang menyertai kamu, Roh Kudus itu ingin menginsafkan kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita itu percaya kepada Yesus Kristus semakin kuat, saudara sekalian. Lalu yang kedua tentang kebenaran. Saudara, Roh Kudus di dalam hati kita, yang menyertai hidup kita, itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran apa saudara sekalian? Kebenaran kepada Yesus datang ke dalam dunia, dan dia adalah manusia dan Tuhan, dan dia sudah mati, dia sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Saudara tahu nggak? Cara orang yang tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menyerang kepada area Kristologi. Saudara sekalian, kalau misalnya saudara tidak belajar tentang Tuhan Yesus Kristus dengan kuat, maka hati-hati kamu akan mudah sekali digeser cara pikirnya. Saudara begini, banyak di internet, di YouTube dan lain sebagainya, itu mereka terus berdiskusi dan berdebat tentang ketuhanan Yesus Kristus. Betul ya? Ayo coba buktikan mana Yesus Tuhan. Ayo coba buktikan bahwa Yesus itu Tuhan di dalam Alkitabmu. Ayo kalau kamu percaya jadi orang Kristen, coba buktikan Yesus itu sebagai Tuhan. Wah banyak di YouTube dan lain-lain saudara. Dan kalau misalnya Roh Kudus tidak menginsafkan kebenaran di dalam hatimu, maka saudara akan mudah terpancing dengan kepalsuan dari kematian Yesus. Saudara, cara menggoncang orang Kristen itu gampang sekali. Pertama, kamu goncangkan tentang kepercayaan Yesus sebagai Tuhan. Kamu goncangkan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Kamu goncangkan Yesus itu tidak bangkit. Lalu kamu goncangkan bahwa Yesus itu tidak akan pernah datang lagi ke dalam dunia yang kedua kali. Goncangkan itu saja saudara sekalian, maka iman Kristen itu akan rontok. Nah saudara sekalian, balik lagi. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kamu forever, itu artinya dia itu akan terus berkelanjutan selamanya menginsafkan dunia, diri kamu terhadap kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia bangkit. Dari mana tahu bahwa Yesus itu bangkit? Kamu baca aja 1 Korintus 15 ayat 6, 7, 8. Yesus waktu dia bangkit, dia itu
muncul di hadapan lebih dari 500 orang, saudara. Ya, di hadapan para murid-murid. Dan bahkan Paulus menuliskan orang yang Yesus pernah datang kepadanya, mewujudkan diri kepadanya, itu masih hidup pada zaman itu. Jadi ini gempar sekali, saudara sekalian. Nah, lalu yang ketiga tentang penghakiman. Nah, penghakiman ini menarik sekali, saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya sedang menginsafkan dunia akan penghakiman karena penguasa dunia ini. Nah, saudara begini ya. Kita itu selalu takut sama setan ya. Kenapa ya kita takut sama setan ya? Kenapa, saudara? Karena setan yang kita lihat itu ada taringnya, mukanya jelek, gitu ya, rambutnya mukanya ketutupan wajah, pocong, ya, kuntilanak, suster ngesot dan lain sebagainya, saudara. Saudara takut sama begituan, tetapi enggak loh, saudara. Begini, di dalam Matius 12 ayat 28-29 ada perkataan Yesus, ada debat antara Yesus dengan orang Farisi. Ini penting sekali, saudara. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sekarang saya tanya, kerajaan Allah sudah datang belum? Coba, kerajaan Allah sudah datang belum? Itu ayatnya di situ loh. Udah datang belum? Kurang keras, udah datang belum? Ayatnya udah di situ loh. Waktu Yesus pertama kali datang ke dalam dunia, maka Tuhan Yesus itu menegakkan kerajaan yang pertama, awal. Tetapi kesempurnaannya nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. Jadi saudara sekalian, ayat selanjutnya, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu. Nah, saudara sekalian, ini adalah kisah tentang bagaimana pada waktu itu Yesus mengusir setan. Dan pada waktu itu Yesus mengucapkan kalimat ini dengan mengatakan, kuasa setan itu sudah ada bertekuk lutut di bawah kaki saya. Kuasa setan itu sudah saya ikat. Jadi penyesatannya itu sudah dibatasi oleh kuasa Tuhan, saudara sekalian. Lalu Lukas 10 ayat 18-19 mengatakan gini, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lalu dia katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kuasa, bisa, racun dari setan, itu sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Nah, ingat, Roh Kudus waktu menginsafkan kamu dari penghakiman setan, itu artinya apa? Artinya itu kamu leluasa memberitakan Injil, saudara. Saudara jangan pernah takut lagi untuk ditolak. Kenapa? Karena kuasa Tuhan, kuasa iblis itu sudah dibatasi oleh Tuhan. Dan dia tidak akan bisa apa-apa. Nah, saudara, nanti lain kali kalau ada kesempatan saya akan bahas tentang kerajaan Allah yang sudah datang kepadamu. Ya, lain kali saudara sekalian ya. Nah, jadi begini saudara. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan atau mengatakan di kitab Yohanes tadi, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketiga hal ini adalah pimpinan roh kepada saudara untuk memiliki hati Injil. Pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, supaya saudara bisa mengerti tentang perkara tiga ini. Kalau saudara betul-betul memahami ketiga hal ini, maka saudara setelah menerima janji penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus, maka hatimu akan dibakar dengan api penginjilan, saudara. Saudara, saya menuliskan satu hal yang penting ya, yang gereja perlu tahu. Begini saudara, jika gereja tidak menginjili, maka gereja itu hanya sebagai konser. Kalau gereja tidak menginjili, maka gereja itu hanya sebagai konser, saudara datang ke sini, saudara hanya menerima dan mendengar sesuatu hal yang enak buat hati dan pikiranmu. Saudara sekalian, jika gereja tidak menginjili dan memuridkan, maka gereja itu hanya sebagai social gathering. Tidak ada beda, saudara sekalian. Dengan saudara pergi ke klub mana, klub itu tidak ada beda. Saudara sekalian, jika gereja tidak menginjili, maka gereja itu tidak melakukan kehendak Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menyertai kita untuk melakukan penginjilan, saudara.
Dan gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang hatinya dingin sekali, saudara. Saudara mau nggak makan makanan dingin, kecuali es krim? Kalau saudara pergi makan sup, lalu keluar dingin, masih kayak es. Saudara mau makan, nggak enak, saudara. Saudara, kalau gereja yang tidak menginjili itu hatinya dingin. Ya, tidak ada api Roh Kudus yang sebenarnya sudah mendorong kamu untuk menginjili, tapi gereja tidak lakukan. Nah, saudara, untuk memelihara hidup yang disertai Tuhan, maka saudara itu harus meninggalkan semua dosa yang membuat hidup saudara menjauh dari Tuhan. Biarkan api Roh Kudus itu membangkitkan gairah Injil di hatimu, sehingga engkau akan terus dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah melalui ICCC. Amin, saudara? Nah, saudara, yang paling terakhir, bagaimana saya tahu, Pastor Bun, bahwa saya sudah memiliki hati Injil? Saya memberikan 1, 2, 3, 4. Cepat. Yang pertama, orang yang memiliki hati Injil sudah pasti dia itu mempunyai kuasa dari Tuhan dan keberanian ilahi untuk bersaksi. Orang ini nggak pernah takut, saudara. Saya pernah kenal satu hamba Tuhan. Ini bersaksinya, penginjilannya luar biasa. Dia nggak pernah takut, saudara. Orang kulit apapun dia injilin, saudara sekalian. Saya udah ngelihat orang ini. Nah, saudara, ketika engkau memiliki hati Injil dan hati saudara disentuh, saudara berani mengabarkan kabar baik tentang Tuhan, maka itu tandanya. Yang kedua, saudara itu mengalami transformasi karakter. Karakter apa salah satunya? Penguasaan diri. Kalau saudara tahu, saudara melakukan penginjilan dan bersaksi untuk melakukan kehendak Tuhan, maka yang lain saudara singkirkan. Saudara tahu waktu saudara mengajak teman untuk datang ke gereja, sedangkan saudara harus pergi melakukan hal yang lain yang saudara bisa tunda sebentar, saudara memprioritaskan pekerjaan Tuhan, saudara udah penginjilan. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara tidak telat aja. Saudara itu udah penginjilan. Kenapa? Karena orang di sampingmu akan lihat, wah, dia aja telat, besok gua datang lebih telat deh. Nah, saudara, minggu lalu saya katakan apa? Jangan datang on time. Tapi, berarti datang early, saudara sekalian. Kenapa? Waktu datang early, kamu datang ke tempat ini, kamu berdoa. Kamu ngobrol sama orang-orang lain. Lanjut. Saudara sekalian, orang yang memiliki hati Injil, dia itu memiliki karunia khusus. Kalau misalnya saudara perhatikan tadi, Matius 28, 19-20, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarkanlah semua yang pernah saya ajarkan kepadamu. Saudara, ketika seseorang memiliki hati Injil, dia memiliki karunia rohani yang spesial. Apa, saudara sekalian? Ya, saudara kasih tahu saya. Saudara bisa mengajar, saudara bisa mengajak orang lain. Saudara, ada satu orang yang ketika dia bertemu sama orang lain tuh senangnya minta ampun, saudara. Kenapa ya saya ketemu kamu, saya happy banget gitu ya. Kenapa? I don't know. Saya di gereja waktu saya melakukan pelayanan di Jakarta, saya ketemu ada orang-orang ini, saudara. Tapi ada orang yang, dia lagi, bosen gua gitu ya. Tetapi saudara sekalian, ingat, orang yang diberikan karunia khusus oleh Tuhan, saudara sudah memiliki hati Injil. Yang terakhir, ini, Matius 9 ayat 36 mengatakan begini, saudara. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka kesusahan dan terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Saudara, hati orang yang memiliki hati Injil adalah orang yang melihat setiap kesempatan untuk penginjilan. Untuk penginjilan. Saudara ketemu satu orang di kelas, di kantor, dimanapun saudara melihat ada orang yang lagi termenung, yang sepertinya lagi sedang mengalami kesusahan, saudara datang kepada dia. Ya, kasih minum, kasih bakpao, kasih risoles, saudara sekalian ya, beliin makan, kasih teh botol, ada teh botol nggak sih? Ada ya, kasih teh botol, kasih Coca-Cola, lalu bicara sama dia, saudara sekalian. Itulah di mana saudara menerapkan dan melakukan dan memiliki hati Injil.
Saudara sekalian, kesimpulan yang terakhir, Tuhan menyertai kamu selamanya sampai kepada akhir zaman melalui Roh Kudus adalah janji sekaligus perintah agar saudara membangun pekerjaan Tuhan melalui memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan, hati kami bersyukur dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami perlu terus diajar, dibimbing, dipimpin oleh Tuhan, agar apa yang kami dengar, yang kami percaya, dan yang kami lakukan dalam hidup kami, biarlah kami melakukan karena kami mencintai Tuhan, dan kami melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan pimpin jemaat Tuhan agar mereka boleh menghadapi setiap kehidupan dengan tanpa rasa takut, dan biarlah mereka terus bersaksi dan mereka mempunyai hati Injil sehingga mereka terus bersaksi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.